Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Davin Andrea. Di sini saya akan menjelaskan pendapat saya terkait dengan berita yang beredar bahwa akan terancamnya perekonomian dunia, khususnya Indonesia pada tahun 2023. Dan langkah apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah, serta bagaimana cara kita menyikapi resesi sebagai rakyat biasa. Menurut berita yang tersebar luas di internet, resesi 2023 disebabkan oleh kegiatan bank-bank sentral di seluruh dunia yang secara serempak menaikkan suku bunga untuk merespons terjadinya inflasi. Dilansir dari laman resmi Otoritas Jasa Keuangan, secara umum resesi ekonomi dapat dimaknai sebagai suatu kondisi di mana perekonomian suatu negara mengalami penurunan berdasarkan dari produk domestik bruto atau PDB, jumlah pengangguran, maupun pertumbuhan ekonomi yang dinilai negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Selain itu, ada 3 faktor yang dikhawatirin tentang kondisi ekonomi dunia, yaitu ketahanan energi, ketahanan pangan, dan ketahanan finansial. Hal yang berpotensi terjadi di saat resesi 2023, yang pertama, potensi kenaikan harga barang dan BBM. Yang kedua, potensi pemutusan hubungan kerja. Yang ketiga, potensi aset keuangan high risk sangat fluktuatif. Yang keempat, potensi nilai tukar dolar semakin tinggi. Menurut saya, potensi Indonesia akan terdampak resesi bisa dibilang kecil. Kenapa? Karena sampai bulan Oktober tahun 2022, pertumbuhan ekonomi di Indonesia nggak ada masalah, malah belum nunjukin tanda-tanda negatif. Didukung juga sama pendapat-pendapat para ekonom di Indonesia. Nah, balik lagi ke 3 faktor tadi, ternyata dampaknya ke Indonesia nggak terlalu besar kok. Kenapa? Kita bahas dari faktor yang pertama, yaitu ketahanan energi. Nah, kalau bahas sektor energi, kita bahas tentang listrik dan BBM kan? Walaupun pasokan energi di beberapa negara lagi macet dan menghambat kegiatan ekonomi, tapi Indonesia punya ketahanan listrik yang bisa dibilang bagus banget. Karena sebagian besar sumber listrik Indonesia itu dari batu bara, yang mana pasokannya melimpah dan menurut data Kementerian ESDM, produksi batu bara Indonesia selalu di atas kebutuhan di dalam negeri. Malah sekarang cadangan batu bara Indonesia terbesar nomor 7 di dunia. Tapi kalau untuk BBM malah perlu dikhawatirin, karena konsumsi BBM di Indonesia itu selalu di atas kapasitas produksi. Jadi untuk BBM ada kemungkinan akan naik. Faktor yang kedua yaitu ketahanan pangan. Walaupun pasokan pangan di beberapa negara juga lagi berkurang nih, sementara warganya makin banyak, tapi di Indonesia justru ketersediaan beras di tahun ini aja diprediksi akan surplus. Yang artinya masih ada sisa untuk cadangan 2023. Selain itu, Indonesia juga masih ada stok pangan limpahan dari tahun 2021 kayak kedelai, beras, jagung, bawang putih, daging beku, dan masih banyak lagi. Nah, faktor yang terakhir yaitu ketahanan finansial. Jadi, kondisi ekonomi yang nggak pasti kayak gini dikhawatirin akan bikin kredit macet dan bikin sektor perbankan jadi kolaps. Sementara rasio kredit macet Indonesia masih tergolong wajar, yaitu di bawah 5%. Kenaikan inflasi Indonesia juga masih terbilang terkendali kalau dibandingin sama negara-negara lain. Tapi walaupun dari 3 faktor itu Indonesia masih terbilang aman, kita tetap harus waspada kalau ternyata Indonesia benar-benar terdampak. Hal yang harus dilakuin pemerintah jika 3 faktor tadi benar-benar terjadi yaitu dengan membuat strategi untuk menghadapi ancaman resesi tersebut. Dari beberapa artikel yang saya baca, ada 3 strategi yang udah disiapin sama pemerintah untuk menghadapi ancaman resesi 2023. Pertama, strateginya adalah memperdayakan ekonomi domestik yang sangat besar. Strategi yang berfokus pada ekonomi domestik untuk memanfaatkan potensi penduduk Indonesia sehingga program penguatan produk lokal atau program Bangga Buatan Indonesia terus didorong. Di sisi lain, pemerintah juga akan melanjutkan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan domestik dan ekspor. Strategi yang kedua berkaitan dengan pengendalian inflasi, khususnya inflasi pangan.
Inflasi pangan menjadi sumber inflasi utama di Indonesia, sehingga akan terus digalakan gerakan tanam pekarangan, food estate, serta peningkatan produktivitas dan percepatan musim tanam. Strategi yang terakhir yaitu perbaikan iklim investasi dengan penerapan online single submission secara penuh di seluruh Indonesia. Online single submission adalah sistem perizinan berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan perizinan di daerah dan pusat dalam rangka mempermudah kegiatan usaha di dalam negeri. Jadi, dengan diterapkannya online single submission di Indonesia diharapkan dapat membantu para pelaku usaha di dalam negeri. Selanjutnya, sikap yang bisa kita ambil sebagai rakyat biasa terhadap resesi ini adalah dengan mempersiapkan diri untuk menghadapinya tentu saja. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menghadapi resesi. Yang pertama adalah manajemen keuangan. Kita bisa berhemat dengan mengatur ulang manajemen keuangan. Apakah manajemen keuangan yang kita lakukan selama ini sudah sesuai? Atau malah lebih banyak dipakai untuk hal-hal yang nggak perlu? Nah, zaman sekarang ini banyak orang yang jadi impulsif dengan alasan self-reward. Lihat barang lucu di mall, langsung dibeli. Scroll-scroll Shopee, lihat aksesoris gemes, langsung check out. Buka TikTok, lihat racun skincare, langsung klik keranjang kuning, check out lagi. Padahal stok masih banyak. Self-reward boleh kok, tapi jangan boros-boros ya, biar tabungan dana daruratnya makin banyak. Nah, ngomongin tentang dana darurat nih. Kenapa sih kita perlu nyiapin dana darurat? Jadi, kalau seandainya kita terdampak PHK atau pengurangan gaji, kita masih punya dana darurat ini untuk bertahan hidup seenggaknya buat beberapa bulan ke depan. Cara lainnya yaitu dengan mencari sumber pendapatan lain, karena resesi ini akan mengakibatkan banyak perusahaan melakukan PHK besar-besaran. Maka kita harus memikirkan gimana caranya dapat penghasilan selain dari pekerjaan saat ini yang bisa aja nantinya terdampak PHK perusahaan. Dari beberapa artikel yang saya baca, UMKM memiliki peran besar di masa-masa sulit seperti krisis 98 dan pandemi COVID-19. Menurut data Kementerian KUKM, UMKM menjadi roda penggerak perekonomian yang relatif tangguh dan UMKM adalah sektor yang mampu bertahan di masa kritis. Karena UMKM memiliki poin plus yaitu daya serap tenaga kerja yang tinggi, otomatis mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia, dan juga UMKM ini tidak terlalu bergantung terhadap nilai dolar. Maka dari itu, sebagai rakyat biasa, mungkin kita bisa mulai usaha kecil dari sekarang. Selain itu, kita juga bisa mendukung strategi pemerintah dalam menghadapi inflasi pangan dengan cara tanam pekarangan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.